Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah penjelasan bagaimana cara mengisi BKD secara online di Sister UNP. Pertama-tama Bapak Ibu bisa login menggunakan akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan akun Ibu Ganda untuk mencontohkan karena di akun saya kebetulan sudah disimpan permanen. Nanti saya juga akan melihatkan jika sudah tersimpan permanen bagaimana bentuk tampilan dari BKD yang sudah Bapak Ibu isi. Nah, pada menu bar bagian kiri di sini ada layanan BKD. Silahkan diklik layanan BKD. Klik layanan BKD bagian rekap kegiatan. Nah, nanti akan tampil di sini di layar ini kalau untuk semester Juli Desember 2021 itu BKD-nya belum diisi. Nah, di sini silakan klik pada bagian laporan yang belum diisi. Nah, untuk mengisi laporan kinerja BKD-nya. Nah, nanti akan terlihat beberapa bahagian, yaitu ada biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, dan kesimpulan. Nah, di bahagian pelaksanaan pendidikan, nah pada dasarnya di bahagian ini, di bahagian atas ini ada tarik kinerja dari portofolio. Jadi ini sudah ada diisikan di bahagian ini. Untuk pelaksanaan pendidikan itu diisi terutama pada bahagian pengajaran diisi oleh admin jurusan, admin UNP. Saya rasa itu datanya semuanya sinkron dengan SIA, Sistem Akademik UNP. Ketika pengisian, jadi semuanya SIA ini sepertinya sinkron semuanya dengan Sister, dengan e-learning, dan juga dengan beberapa sistem yang lain seperti SIE. Nah, di sini jika Bapak Ibu ingin sekaligus mengimport gitu, jadi silahkan klik tarik kinerja dari portofolio ini. Klik ini, nah akan keluar perintah seperti ini, cari dan tarik kegiatan dari portofolio. Jika memang ingin menariknya, artinya sebenarnya menarik ini adalah kita ngambil apa saja kegiatan kita yang pada pelaksanaan pendidikan. Jika iya, klik ya tarik kinerja. Nah, oke kan? Nah, jadi kalau sudah ditarik, nah beberapa dia akan tampil seperti ini. Nah, kebetulan karena ini adalah admin UNP yang mengisi, yang diisi itu ternyata hanya pada bahagian pendidikan berupa pengajaran. Nah, di sini ada bahagian ini, ada kegiatan, kegiatannya, jumlah pertemuan real, mata kuliah terhitung, SKS PKD, status, aksi, dan aksinya ini ada aksi berupa ubah data dan hapus. Nah, sebaiknya karena biasanya di SK itu di semua mata kuliah ini masuk, jadi sebaiknya tidak dihapus. Nah, jadi kalau di sini di SKS terhitungnya itu ada 18 SKN, 18 SKS. Nah, SKS BKD-nya juga 18. Jika di sini tidak terdata kalau mata kuliah ini tim teaching atau tidak gitu. Nah, dan juga urutan mata kuliah, misalkan seperti punya Ibu Ganda ini, dia ada struktur perkembangan tumbuhan, ada 3 kelas. Nah, kita kalau di seksi mata kuliah pada SIA, pada portal kita, seksi mata kuliahnya itu kayak yang berurutan, misalkan kalau dia Juli Desember itu seksinya itu 2020 23 misalkan gitu. Nah, saya nggak tahu di sini kode di belakangnya ini ada 01291, tapi kita nggak tahu ya ini nih kode seksinya kode seksi yang mana seperti itu. Nah, dilihat dari saya periksa di SIA juga nggak tahu kalau itu kode seksi ini, angka ini nih datangnya dari mana. Cuman kebetulan punya saya di punya saya
Untuk seperti ini. Di pelaksanaan pendidikan ini seperti ini. Nah, di metodologi saya hanya mengira-ngirakan. Saya kemarin itu ada 4 mata kuliah metodologi penelitian, di mana satu mata yang ngajar 2019, di 2019 itu urutan kode seksinya itu berurutan. Yang di belakangnya itu 0049 maaf, yang di 2020 itu kode seksinya berurutan 00251, 0026. Nah, 2019-nya itu 0049 dan 0052. Jadi saya perkirakan saja yang mana. Jadi di sini ada 013 01304, 01280, habis itu 01281, habis itu 01307. Nah, saya perkirakan kalau yang 2180, yang satu lagi 1281, karena ini berurutan, saya perkirakan itulah yang kelas 0025 dengan 0026. Nah, yang 0049 yang 01304 dan 052. Jadi Bapak Ibu perkirakan saja kalau dia seksinya berurutan, maka ambillah seksi di penomoran ini yang paling rendah untuk seksinya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini belum ada bukti ajar. Kemarin itu saya mengisikannya itu berupa daftar hadir. Nah, karena di portal daftar hadir itu bisa hasil screenshot mungkin yang dari e-learning sebelumnya, tapi kemarin itu saya membuatkan rekap seperti batas perkuliahan, karena itu bisa di-download di portal yang seperti ini. Di absensi perkuliahan ini saya pilih semesternya Juli Desember 2021. Klik aksi, ini cetak pertemuan. Nah, bagian cetak pertemuannya ini karena saya simpan dia destination-nya, saya nggak print ke Epson apa, tapi saya simpan bantu save as. Habis itu save. Misalkan cetak pertemuan, Bapak Ibu silahkan beri nama supaya ingat, misalkan metodologi penelitian, ini seksinya 0025. Silahkan disimpan di mana Bapak Ibu bisa ingat, save. Nah, itu yang nanti akan jadi jadi bukti. Nah, ini bukti yang saya berikan. Kalau saya juga tidak ingat gitu ya, harusnya bisa saja itu buktinya SK, lampiran SK plus dengan si pertemuannya ini gitu. Kalau Bapak Ibu mau, jadi terserah Bapak Ibu, tapi yang ditanya di sini adalah belum ada bukti ajarnya, seperti itu. Kalau saya memikirnya kemarin itu adalah absensi, karena absensi tidak, kalau di portal karena semester sudah berlewat, yang ada cuman batas perkuliahan seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara mengupload bukti ajar? Tinggal diklik bagian yang merah-merah ini. Klik, belum ada bukti ajar, nanti di sini dia sampaikan tidak ada bukti dokumen. Nah, di bagian bawahnya Bapak Ibu silahkan pilih ini gitu. Choose filenya disimpan di mana dan segala macam, beri nama dokumennya. Nama dokumen itu sama dengan nama file yang saya buat tadi. Habis itu jenis dokumennya di sini buat saja lain-lain. Saya membuatnya lain-lain saja karena dia bukan juga kontrak gitu ya, kontrak kuliahan. Atau kalau dia ada kontrak pernikahan ya kontrak perkuliahan. Habis itu tautan dokumennya kalau Bapak Ibu simpan di Drive, misalnya Google Drive, ya tautan link Google Drive-nya. Kalau nggak ada di Google Drive, biarkan saja. Habis itu nanti simpan dokumen. Nah, kalau seandainya sudah disimpan dokumennya, nanti warna dari yang merah ini akan berubah menjadi biru gitu. Nah, kalau kita lihat kesimpulannya,
Di kesimpulan kita lihat kesimpulan. Di sini punya ibu ganda nanti kalau awal-awalnya karena Bu Ganda di sini settingannya sudah ada istilahnya SKS-nya selesai, tapi kalau seandainya di sini buatnya selesai, jadi kalau untuk mengubahnya gitu, kalau seandainya di kesimpulan ini SKS kita itu minimal 12, habis itu maksimalnya 16. Tadi kalau seandainya di sini merah, di sini akan berubah statusnya, bukan M lagi. M itu berarti artinya memenuhi, dia akan TM dan dia itu akan merah. Nah, caranya mengubahnya kalau itu memang istilah kalau di pengajaran biasanya kita di Microsoft Access di aplikasi lama kita itu kan bisa mengubahnya dari modenya dari selesai, lanjut ataupun beban lebih. Nah, cara mengubahnya cukup diklik bagian ini. Bagian selesai ini statusnya selesai, misalkan statusnya selesai, lanjut, gagal, atau beban lebihnya. Jadi kalau seandainya SKS mengajarnya itu terlalu banyak dan mau dibuatkan beban lebih, ya menggantinya di bagian ini. Nah, berikutnya, begitupun dengan bagian pelaksanaan penelitian. Sebelumnya di pelaksanaan pendidikan, jika kelas ini adalah tim teaching, sebaiknya disebutkan tim teaching. Pengalaman saya kemarin, dia tidak mengubah SKS gitu. Jumlah pertemuannya harusnya kan mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan ini kan harusnya 32. Dan ini memang maksimalnya memang 16. Ini tidak bisa diubah. Misalkan contohnya seperti ini, jika ingin mengubah jadi ubah data, jadi jumlah pertemuannya jadi kalau kita masukkan menjadi kita tambah ini menjadi 32 itu nggak bisa. Jadi jumlah pertemuannya itu yang dihitung itu adalah jumlah minggu. Apakah tim teaching? Seandainya tim teaching bilang tim teaching berarti pilihannya ya. Nah, habis itu ternyata memang jumlah tim teaching berapa orang, silakan dipilih berdua, bertiga atau gimana. Nah, rata-rata kita berdua. Nah, jumlah SKS BKD-nya tidak akan berubah. Nah, kalau dia tim teaching, misalkan kita ubah data, dia akan tampilnya silahkan klik OK, tampilkannya seperti ini. Ada disebutkan di sana kalau itu tim teaching seperti itu. Nah, kalau saya pengalamannya kemarin, yang saya buat selesai itu adalah mata kuliah yang tidak tim teaching. Tujuannya kemarin itu menurut saya adalah agar mencari aman kalau seandainya ternyata asesmennya menilainya SKS-nya sudah sesuai ini. Jadi harus 3. Saya juga tidak tahu apakah ini bisa diubah atau tidak seperti itu. Nah, jadi di SKS ini nanti harusnya kan kalau tim teaching kan harusnya 1,5 biasanya kalau kita buat di Microsoft Access gitu ya. Nah, kalau ini tidak, dia tetap aja 3 gitu. Dia walaupun kita mengatakan di sini tim teaching, sepertinya mereka itu mengatakan ya udah kalau tim teaching ada masuk berdua, ya tetap SKS-nya bebannya tetap sama-sama 3 SKS seperti itu. Berikutnya adalah bahagian penelitian. Nah, pengalaman juga di bahagian penelitian kemarin, pengalamannya itu adalah di pelaksanaan penelitian, kalau dia itu artikelnya itu artikel pada proceeding, dia masuknya ke publikasi karya yang didiseminasikan. Ini kalau yang artikel pada jurnal yang sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Nah, kalau dia publikasi karya, nah, di sini awalnya Bapak Ibu juga bisa yang tarik kinerja dari portofolio. Nah, nanti akan banyak sekali list dari artikel yang Bapak Ibu punya. Nah, pengalaman saya kemarin, sebelum menarik itu, Bapak Ibu pastikan kalau tanggal terbit dari si artikelnya itu, kalau seandainya Bapak Ibu importnya dari Sinta, beberapa artikel tanggal terbitnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemarin itu saya buatnya dari artikel Atrium Pendidikan Biologi,
itu volume 6 nomor 1 dibuatkan ketika saya tarik datanya dari Sinta itu tanggal 31 Juli. Nah, harusnya itu di bulan Maret. Nah, saya ubah datanya, mengubah data tetap di bagian ini tidak bisa mengubah data. Bagian ini pengubahan data silahkan dilakukan ketika di bagian yang 3 ini, pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Silahkan Bapak Ibu ubah. Jadi sebelum ditarik, pastikan data yang di 4 ini sudah benar. Nah, pengalamannya lagi, kalau itu tanggal terbit dari artikel ini di bawah bulan 7, bulan 6, bulan 4, bulan 3, ketika ditarik dia nggak akan ketarik. Jadi dia tidak akan tertarik semuanya. Jadi dia sepertinya menilai bahwa artikel di sini adalah memang yang rentangnya terbitnya di Juli Desember seperti itu. Tidak yang di sebelum Juli Desember. Nah, jadi jangan Bapak Ibu nanti jangan takut juga kalau kenapa nggak bisa ditarik, kan di bagian penelitian ini bagian penelitian misalnya publikasi karya semuanya kan kategori rubrik BKD-nya kategorinya kegiatan sesuai dengan PO BKD 2021 memang sesuai, tapi tanggal terbitnya gitu, tanggal terbitnya sebelum bulan Juli gitu, seperti yang atrium pendidikan biologi bulan terbitan pertama Maret itu dia tidak masuk ketika ditarik di layanan BKD. Kita kembali ke sini lagi. Nah, kalau seandainya banyak yang ditarik, kalau saya kemarin itu beberapa artikel yang terbitnya di akhir tahun saya tidak gunakan. Jadi, kalau memang artikel itu tidak Bapak Ibu gunakan sebagai untuk pelaporan kinerja, silakan Bapak Ibu hapus saja gitu. Kalau saya kemarin itu saya hapus. Tinggalkan beberapa bagian yang memang digunakan gitu karena terlalu banyak juga seperti itu. Dan kalau seandainya pada punya Bu Ganda ada 5 artikel, 3 di proceeding, 2 pada jurnal. Nah, jika dia memang itu adalah beban lebih, silahkan diganti sama sepertinya pada pelaksanaan pendidikan. Berikutnya pelaksanaan pengabdian. Nah, di pelaksanaan pengabdian sama juga silahkan klik tarik kinerja dari portofolio. Tarik kinerja ini sebenarnya bisa dilakukan per bahagian gitu. Per bahagian ini seperti yang di sini. Ini bagian pelaksanaan pengembangan hasil pendidikan penelitian dia saya tarik seperti ini. Kita klik kalau memang ada gitu. Kalau dia tidak ada maka akan muncul hal yang seperti ini. Tidak ada kerja baru yang ditambahkan. Oke, berarti kalau dia kalau ada dia akan tampilkan kalau seperti halnya seperti saya menarik kinerja yang di awal seperti itu yang pada pendidikan tadi. Nah, ini ada bukti dukungnya. Jadi kalau dia seperti daftar hadir pada pendidikan tadi, kalau mau ada bukti dukung dia akan biru seperti ini. Nah, ini adalah yang pengabdian. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan penunjang. Jadi, pelaksanaan penunjang itu kalau mau ditarik semuanya boleh gitu. Beberapa seperti ini nih panitia. Nah, jadi caranya klik supaya kita tidak repot satu-satu untuk semuanya, untuk satu bagian yang tarik tinggal klik bagian atas seperti ini. Jika itu membuat beban SKS-nya misalkan seperti ini. Saya contohkan di sini, saya buat ini selesai. Oke. Maaf. Selesai. Selesai. Nah, kalau kita lihat simpulan, dia akan merah karena jumlah SKS
jumlah SKS-nya di sini dia kenanya. Jumlah SKS BKD-nya itu totalnya adalah 21 karena penunjang bagian pengabdian dan penunjang itu tidak boleh kosong. Di sini dia menyampaikan kalau di sister ini tidak boleh kosong, tapi istilahnya tetap aja minimal 3 karena untuk memenuhi yang pendidikan tambah pelaksanaan penelitian itu minimal 9, tentu yang pengabdian tambah penunjang itu adalah 3 seperti itu. Tapi kalau seandainya pelaksanaan pendidikan dan penelitiannya itu sudah 10, artinya diperbolehkan pelaksanaan pengabdian dan penunjang itu adalah 2 gitu. 2 tambah 10 12 minimal. Nah, karena ini penunjang tambah pengabdian itu lebih dari 3, dia jumlahnya menjadi 9,75. Otomatis kesimpulannya itu adalah melebihi 16 SKS, tentu di sini dia akan merah menjadi tidak memenuhi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau dia berlebih SKS-nya Bapak Ibu bisa mengubah statusnya menjadi beban lebih seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai mengisi semuanya dan yakin dengan apa yang dibuat ini, apakah itu memang dia statusnya selesai atau beban lebih, maka Bapak Ibu bisa mengklik simpan permanen. Nah, kalau sudah disimpan permanen, maka tampilannya menjadi seperti ini. Saya klik layanan BKD, rekap kegiatan, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, dilihat pada bagian apa dia siap untuk dinilai, dia tampilannya seperti ini. Karena nanti akan ada di sini tampilannya kalau itu ada kewajiban khusus lektor kepala, dan juga guru besar, seperti itu. Dia akan muncul apa kewajibannya. Kalau untuk lektor, kewajibannya itu adalah syarat minimum menulis buku ajar atau buku teks minimal 1, menulis publikasi ilmiah minimal 1. Di sini dia sudah memenuhi, ada 2 buku teks, dan ini adalah punya saya, ada 2 buku teks dan ada publikasi ilmiah 58, dan yang 58 ini total semua pelaksanaan publikasi yang ada di bagian pelaksanaan penelitian. Nah, bagian jika kita klik simpulan, dia sudah memenuhi seperti ini. Nah, di sini di punya saya di pelaksanaan pengabdiannya, jadi intinya adalah tidak boleh kosong, syarat tidak boleh kosong. Jadi tidak ada seperti yang seperti aplikasi yang semi online kita kemarin gitu. Semi online kita kemarin itu syaratnya kalau dia kalau nggak sampai 1 SKS dia akan merah seperti itu. Nah, ini di sini di sister ini syaratnya adalah tidak boleh kosong, tapi bagian A tambah bagian B minimal 9, bagian pengabdian dan penunjang adalah tidak boleh kosong, tapi total semuanya minimal 12 dan maksimal 16. Mungkin demikian tambahan dari saya, sedikit penjelasan tentang pengisian BKD pada layanan sister UNP. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.